Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Kurniawan. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang modul 5 yaitu ADC. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami konfigurasi ADC. Yang kedua, menguasai pemrograman ADC untuk aplikasi sensor. Nah, pada modul kelima ini ada dua percobaan yang harus dilakukan. Untuk percobaan pertama, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama breadboard kecil, yang kedua Arduino Uno, 3 LED, keempat LCD 16x2, yang kelima potentiometer dengan hambatan 10K, yang keenam potentiometer dengan hambatan 250K, yang ketujuh resistor dengan hambatan 220. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah percobaan pertama. Di mana percobaan pertama ini, seperti pada modul, rangkaiannya sudah ada. Langsung saja kita coba. Sebelumnya saya sudah membuat rangkaian percobaan pertama. Nah, seperti pada modul. Oke, di sini terdapat breadboard kecil, Arduino Uno, potentiometer dengan hambatan 250. Di sini satu lagi potentiometer dengan hambatan 10 dan LCD 16x2. Nah, resistornya ada dua dengan hambatan 220 ohm. 200. Nah, sudah sama seperti di modul. Oke. Selanjutnya sesuai kode yang sudah ada di modul, sudah saya copy sebelumnya, sudah saya jalankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan liquid crystal LCD-nya berada di, untuk menjalankan LCD-nya berada di pin 7, 6, 5, 4, 3, dan 2. Nah, di sini kita deklarasikan tipe data integer dengan objek persenan, yang kedua integer dengan sensor pin, yang ketiga integer LED 1 berada di pin 8, LED 2 berada di pin 9, LED 3 berada di pin 10, LED 4 berada di pin 11, LED 5 berada di pin 12, LED 6 ada di pin 13. Nah, integer sensor value 0, float, setrum sama dengan 0. Di sini kita pertama untuk menjalankannya pin mode LED 1 yang berarti pin 8 tadi adalah sebagai output, LED 2 sebagai output, 3, 4, 5, 6 juga sebagai output. Nah, serial begin-nya seperti default 9600, LCD begin-nya untuk menjalankan LCD-nya. Nah, di sini oke. Nah, di sini yang pertama setelah disimulasikan, LCD-nya akan menampilkan bilangan pengenalan, dan pada baris keduanya akan menampilkan ADC. Selanjutnya kita membuat ketika set potentiometer diputar, maka di LCD akan menampilkan VR dan persen. Oke. Selanjutnya kita akan buat lampu LED ini akan menyala. Nah, di sini terdapat LED sensor value kurang dari 900. Nah, ini untuk LED 6. Berarti LED yang berada di paling atas.
Nah, LED 6 ini akan menyala apabila nilainya lebih dari 900. Nah, kemudian untuk LED 5 akan menyala ketika nilainya di atas 800 atau kurang dari 9 atau sama dengan 900. Nah, untuk LED keempat akan menyala jika di atas 600 atau di bawah atau sama dengan 800. LED 3 akan menyala di atas 400 atau di bawah 600 atau sama dengan 600. Nah, untuk LED 2 akan menyala di atas 200 dan di bawah atau sama dengan 400. Untuk LED 1 menyala di bawah atau sama dengan 200. Nah, langsung saja kita simulasikan program yang telah dibuat. Oke, start simulasi. Nah, yang pertama tadi penjelasannya. Oke, yang pertama tadi ketika disimulasikan akan langsung muncul tulisan pengenalan ADC. Nah, setelah pengenalan ADC maka akan tampil detail-detail nantinya. Ketika langsung saja untuk praktikumnya kita lihat dulu. Nah, amati apa yang simulasikan dengan simulasi, klik pada potentiometer, kemudian putar potentiometer. Oke. Kita putar potentiometernya. Yang pertama, untuk VR-nya, nilai value-nya kurang atau sama dengan 200, apakah yang akan terjadi? Nah, oke, LED satunya menyala. Nah, ketika nilai value-nya lebih dari 200, lanjut lagi LED 2 menyala. Nah, lebih dari 400, LED 3-nya menyala seperti apa yang telah kita simulasikan tadi. Nah, fungsi dari potentiometer yang ini adalah mengatur kecerahan pada LED-nya. Nah, untuk percobaan 1 telah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada percobaan kedua. Percobaan kedua. Percobaan kedua. Oke. Nah, di percobaan kedua ini alat dan bahan yang diperlukan: breadboard kecil, Arduino Uno, sensor suhu TMP36, LCD 16x2, potentiometer dengan hambatan 250 kilo, dan resistor dengan 1 kilo ohm. Oke. Gambar rangkaiannya bisa kita lihat di modul. Nah, sebelumnya saya telah membuat gambar rangkaiannya untuk percobaan kedua. Yang pertama, ini ada Arduino Uno, breadboard kecil, potentiometer dengan hambatan 250, resistor dengan hambatan 1 kilo ohm, dan sensor tuhu TMP36, LCD 16x2. Nah, untuk kodenya, nah di sini liquid crystal ini untuk menjalankan atau mendeklarasikan pin yang ada di LCD-nya, yang berarti pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Nah, di sini deklarasikan tipe data float dengan object value, kemudian integer, tipe data integer, TMP, sama dengan A1, berarti TMP itu berada di pin A1. Nah, point setup, jalankan pin modenya TMP. TMP ini adalah input. TMP adalah input. Nah, TMP ini berarti inputan dari sensor suhu. Kemudian void loop, jalankan LCD-nya, value sama dengan analog rate TMP dikali 0,004882,814. Nah, value-nya sama dengan buka kurung value dikurang
0,5 dikali 100. Nah, langsung LCD set kursor di baris pertama, LCD print. Nah, LCD pertama akan menampilkan tampilan temperatem titik 2. Nah, kemudian LCD print value. Nah, berarti value itu adalah nilai dari suhu yang kita inputkan dari temperatur suhu. Nah, dengan delay 1000. Oke, langsung saja kita simulasikan program percobaan kedua. Oke. Nah, kita lihat dulu di modul. Simulasikan dengan menu simulasi. Simulasikan dengan menu simulasi, klik pada sensor suhu, kemudian geser kiri kanan pada indikator sensor suhu. Nah, program sudah telah jalan, langsung saja kita atur suhunya. Nah, di sini saya akan menggeser ke kiri dan ke kanan. Apakah yang akan terjadi ketika digeser ke kanan, suhu akan naik. Nah, ketika digeser ke kiri, suhu akan turun. Dan akan menampilkan nilai suhu value-nya berada di LCD 16x2. Kita coba lagi. Kita geser ke kanan, suhu akan naik. Geser lagi ke kiri, temperaturnya akan turun. Oke. Untuk percobaan kedua telah selesai. Lanjut ke modul. Nah, di sini ada tugas, buatlah program untuk sensor jarak atau sensor cahaya. Sebelumnya saya telah membuat program sensor jarak. Oke, dapat dilihat pada rangkaian sensor jarak yang di sini alat dan bahan yang diperlukan untuk sensor jarak. Yang pertama Arduino Uno, breadboard kecil, satu buah ultrasonic distance sensor, dan satu buah micro servo. Nah, untuk kodenya saya akan jelaskan. Di sini deklarasikan integer dengan tipe data distance servo. Nah, pin mode trigger pin. Trigger pin ini adalah output. Nah, jika menampilkan trigger pin ini low, berarti mati. Langsung saja ke sini, void setup nih, void loop, servo 6 write, distance-nya 0,01723 dikali red ultrasonic distance 7,7. Nah, dibuat logika jika distance-nya kurang lebih atau sama dengan 100, maka servo wide 90, delay-nya 2000. Apakah yang akan terjadi? Langsung saja kita start simulasi. Nah, di sini pada jarak 99,1 cm. Nah, di kode kan sudah dibuat jika distance-nya kurang atau sama dengan 100, servo name wide 90, maka dari respon microservo akan bergerak. Nah, bergerak terbuka ketika apabila jarak lebih dari 100, maka microservo ini akan tertutup. Jaraknya kurang dari 100, maka microservo akan terbuka. Mungkin sekian percobaan dari sensor jarak, dan selanjutnya adalah tentang sensor cahaya. Nah, di sensor cahaya saya membutuhkan satu buah Arduino, satu buah breadboard kecil, satu buah resistor dengan hambatan 180 ohm, dan dua buah resistor dengan hambatan 220 ohm, dan dua bola bolam, dan satu buah
fotoresistor. Nah, langsung saja kepada kodenya. Nah, di sini saya deklarasikan tipe data integer dengan lampu sensor sama dengan 0. Terus saya menjalankan void setup-nya, mengatur pin mode A0 ini adalah input. Nah, A0 ini berarti adalah inputan dari potential photoresistornya. Kemudian pin mode 7 ini adalah output. Pin mode 8 ini adalah output. Nah, mode 7 ini adalah output yang nanti akan ditampilkan ke bolamnya, dan 8. Nah, saya buat perulangan di sini, lampu sensor sama dengan analog rate. Analog rate A0. A0 itu berarti inputan dari fotoresistor. Nah, dibuat permisalan jika lampu sensor ini kurang atau sama dengan nilai value-nya 300, maka digital rate 7 pada output ke-7, pin ke-7, dan digital rate 8, pin ke-8 akan hidup. Lampunya akan hidup. Nah, apabila tidak, lampunya akan mati dengan delay 1. Nah, langsung saja kita simulasikan. Start simulasi. Nah, lampunya akan hidup. Ketika analisanya, ketika kita mengklik, akan muncul bar di mana kita dapat mengatur lampu ini akan hidup atau mati. Nah, ketika digeser ke kanan, maka lampu akan mati. Apabila dikembalikan, digeser ke kiri, balik tempat semula, maka lampu akan hidup. Nah, sekian percobaan dari sensor cahaya. Oke. Nah, oke. Mungkin itu saja praktikum yang telah saya lakukan pada modul kelima tentang adisi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.